Pertama, ya, jika 2 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat X sama dengan 4, dan 4 pangkat Z sama dengan 5. Yang ditanya adalah 2 pangkat X kali Y kali Z plus 1. Nah, itu berapa? Kita tahu kalau dalam bilangan berpangkat, apabila pangkat dikalikan, berarti artinya adalah pangkat dipangkatkan lagi. Jadi kalau kita uraikan untuk soal ini, maka akan menjadi 2 pangkat X dipangkatkan Y dipangkatkan Z. Sedangkan apabila ditambah, maka itu sama dengan dikali 2 pangkat 1. Nah, jadi seperti di materi bilangan berpangkat, apabila ada 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y, maka kalau seperti ini dia ditambah. Tetapi kalau 2 pangkat X dipangkatkan Y, maka jadinya adalah 2 pangkat X kali Y. Nah, dasar ini akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Jadi 2 pangkat X dipangkatkan Y dipangkatkan Z dikali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat X berapa? Sudah ada di soalnya, yaitu 3. Maka kita akan ubah. Ya, soal ini kita ubah 3 dipangkatkan Y dipangkatkan Z. Karena 2 pangkat X sudah berubah menjadi 3. Nah, soal kita sekarang menjadi seperti ini. Nah, sekarang 3 pangkat Y. 3 pangkat Y itu berapa? Nah, juga udah ada di soalnya. 3 pangkat Y itu adalah 4. Nah, sisanya ada Z, 4 pangkat Z dikali 2. Ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini udah hasil akhirnya. 4 pangkat Z-nya berapa? Nah, ada juga di soalnya 4 pangkat Z 5 dikali 2, maka hasilnya adalah 10. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama. Dalam bilangan berpangkat, apabila suatu bilangan berpangkat berpindah ruas, maka pangkatnya juga akan berubah. Jadi misalkan ada A pangkat 2. Ini akan sama dengan 1 per A pangkat min 2. Atau sebaliknya, A pangkat min 2 akan sama dengan 1 per A pangkat 2. Nah, soal ini kita akan umpamakan 3 pangkat setengah kita umpamakan sebagai P, maka 3 pangkat min setengah sama dengan 1 per P. Selanjutnya, 2 pangkat min setengah sama dengan Q, maka 2 pangkat setengah akan sama dengan 1 per Q. Maka soal kita akan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat setengah P dikurang 2 pangkat min setengah Q per 2 pangkat setengah, di sini 2 pangkat setengah itu 1 per Q, dikurang 3 pangkat min setengah 1 per P. Nah, kita samakan dulu. Penyebut yang di bawah, ini P min Q, di sini menjadi apabila kita kalikan P kali Q, P kali Q dibagi Q, P kali Q dibagi P, Q kali 1. Nah, ini. Maka sama dengan pecahan apabila kita bagi, ya apabila pembaginya pecahan, itu akan sama dengan dikali tapi dibalik. Per P min Q. Maka hasilnya, nah ini sama, boleh kita coret. Hasilnya adalah P dikali Q. Lalu kita masukkan perumpamaan kita tadi. P itu adalah 3 pangkat setengah. Q
2 pangkat min setengah. 2 pangkat min setengah boleh juga kita tulis 1/2 pangkat setengah. Sama dengan, nah 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3 dikali 1/akar 2. Ya. Nah, tapi di soalnya ada kuadrat. Gitu. Ya, jangan lupa ini kan tanpa kuadratnya kita hitung dulu. Nah, di soalnya adalah dikuadratkan. Maka kalau udah dikuadratkan, akar dikuadratkan akan menjadi akarnya hilang. Berarti ini sama dengan 3/2. Ya. Atau biar nggak bingung, nah kenapa? Nanti takutnya ada pertanyaan lagi, kok bisa 3/2? Nah, ini kan sama dengan akar 3 kali 1 akar 3 per akar 2. Dikuadratkan sama dengan 3/2. Gitu. Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini, nah mungkin bingung nih, aduh ini kok 3 pangkat setengah, ada 2 pangkat min setengah. Nah, kalau ngitungnya kan ribet. Nah, boleh diumpamakan dulu. Jadi kalau diumpamakan dulu, maka hasilnya akan lebih pendek ya, atau bukan pendek sih, lebih sederhana. Nah, setelah dapat hasil akhir baru dimasukkan angkanya. Ya. Oke, next kita akan lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, nah itu masih tentang bilangan berpangkat. Ya, 9 pangkat X dikali 9 pangkat X dikurang 2 kali 3 pangkat 1 min 2X sama dengan 5. Pertanyaannya adalah 3 pangkat 4X berapa? Nah, di sini 9 pangkat X, 9 pangkat X dikurang 2 kali 3 pangkat 1 min 2X sama dengan 5. Nah, dalam bilangan berpangkat ya di materinya, apabila pangkatnya dikurang berarti itu sama dengan dibagi. Jadi jika kita punya suatu fungsi pada bilangan berpangkat A pangkat P dikurang Q, maka ini akan sama dengan A pangkat P per A pangkat Q. Lalu ini 9 pangkat X, 9-nya karena di sini untuk bilangan berpangkat, bilangan pokoknya 3, maka ini juga akan kita umpamakan dengan, bukan kita umpamakan, kita ubah angka 9-nya dengan 3. Jadi ini menjadi 3 pangkat 2, nah 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2, ini pangkat X, dikurang 2 kali 3, nah 1 dikurang 2X, berarti 3 pangkat 1 per 3 pangkat 2X, sama dengan 5. Mau diumpamakan lagi juga boleh, 3 pangkat 2X akan kita umpamakan sebagai A, misalkan. Nah, kayak ini 3 pangkat 2 dikali X, kan hasilnya 3 pangkat 2X ya. Berarti ini adalah A dikurang 2 dikali 3, 3 pangkat 1, 3, 2 kali 3, 6, per A, pindahkan 5-nya, dikurang 5, sama dengan 0. Lalu kita akan kalikan dengan A agar bisa kita faktorkan. A dikali A kuadrat, dikurang 6 per A kali A, 6, dikurang 5 kali A, 5A, sama dengan 0. Kita susun, A kuadrat kurang 5A, kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. 3, A, ya kita akan faktorkan. Ini berarti
yang dikali minus 6 yang dijumlah itu adalah 5. Min 5, berarti A pangkat min 6, A kurang 6, A tambah 1. Berarti ini A-nya sama dengan 6, A sama dengan min 1. Nah, sini kan kita punya 2 nilai A. A itu tadi adalah perumpamaan dari 3 pangkat 2X. 2X, berarti itu 2 itu udah pasti dia kan bilangan genap ya. Jadi pangkatnya tidak mungkin itu hasil perpangkatannya negatif. Nah, maka yang memenuhi di sini adalah yang A sama dengan 6. Yang ini gimana? Tidak memenuhi karena hasilnya minus. Berarti kita dapat nilainya kalau A kita itu adalah 6. Atau A itu kan 3 pangkat 2X sama dengan 6. Pertanyaannya adalah 3 pangkat 4X. Jadi 3 pangkat 2X dipangkatkan 2. Nah, kenapa dipangkatkan 2? Karena bilangan berpangkat dipangkatkan akan dikalikan pangkatnya. Berarti 2X kali 2, 4X. Jadi 3 pangkat 4X sama dengan 3 pangkat 2X pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2X-nya berapa tadi? 6. Dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 36. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini adalah tentang logaritma. Ada beberapa sifat tentang logaritma yang akan kita gunakan untuk soal ini. Nah, yang pertama, pengubahan logaritma, pengubahan bentuk logaritma. Jadi maksudnya seperti ini, A log B ini akan sama dengan log B per log A. Dan untuk basisnya diberikan angka sembarangan tapi harus sama. Seperti itu. Nah, di soal kita pertanyaannya ya 2 log 64 per 2 log 25. Nah, kita langsung ke pertanyaan dulu. 2 log 64 per 2 log 5. Nah, ini udah sama bentuknya dengan ini, maka ini kalau diubah, yang di bawah, log yang di bawah akan menjadi basis, log yang di atas akan menjadi nilai lognya. Ya, lognya ya. Berarti ini akan berubah menjadi 5 log, 25 ya soalnya. 25 log 64. Nah, karena di soal yang diketahui adalah 4 log 5, maka kita akan mengubah angka ini menjadi sama dengan angka yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui itu kan 4 log 5, angkanya 4 dan 5. Nah, ini kita ubah. 25 ini akan diubah menjadi 5 pangkat 2. Log 4 pangkat 3. Nah, ini kita udah dapat. Nah, ada lagi sifat logaritma. Dalam sifat logaritma, ya, A log B pangkat M. Jika pangkatnya di sini, terus di sini juga ada pangkat, maka akan menjadi M per N dikali A log B. Nah, di sini kan ada pangkatnya 3 sama 2. Berarti akan menjadi 3 per 2 dikali 5 log 4. Nah, diketahuinya 4 log 5, maka harus kita balik dulu. Kalau kita balik, hasilnya ini juga dibalik. Maka ini akan kita ubah menjadi 5 log 4. Karena dibalik posisinya, maka hasilnya juga dibalik menjadi 1 per A. Jadi udah bisa kita ubah di sini
Kalau 3/2, ya 3/2 akan kita kalikan dengan 5 log 4. 5 log 4 berapa nilainya? 1/A. Jadi hasilnya adalah 3/2. Oke, semoga bisa paham ya untuk pembahasan ini. Oke, next kita akan lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu kita harus samakan bilangan utamanya atau bilangan pokoknya. Nah, di situ kan ada 0,125 pangkat 1 min X sama dengan 16 pangkat 2X min 7. Maka 0,125 akan kita ubah ke bilangan berapa? Nah, kita sederhanakan dulu. 16 juga, nah udah pasti ya, kita akan belajar, kita ubah dulu. 0,125 ini, kan kalau kita jadikan bilangan pecahan akan menjadi 125/1000. Ini kita sederhanakan menjadi 1/8. Nah, berarti soalnya itu di sini akan berubah menjadi 1/8 pangkat 1 min X sama dengan 16 pangkat 2X min 7. Nah, 1/8. Berarti kita ubah dulu ya ke bilangan pangkat yang bilangan pokoknya 2. 8 itu 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu posisinya di bawah, nanti kita harus ubah ya. Jadi kan seperti ini, 16 itu 2 pangkat 4. Dipangkatkan 2X min 7. Nah ini 1/2 pangkat, 1/2 pangkat 3-nya kita ubah akan menjadi 2 pangkat min 3, karena dia berpindah posisi. 1 min X sama dengan 2 pangkat. Nah, ini udah tetap 2 aja. Nah, bilangan pokoknya udah sama-sama 2. Sekarang pangkatnya akan kita kalikan. Kenapa? Karena pangkat apabila dipangkatkan lagi itu sama dengan kita kalikan pangkatnya. Agar bilangan pokoknya benar-benar murni angka 2. Nah, ini akan berubah menjadi 2 pangkat min 3. Nah, ini kita kali ya. Ini kita kali ke sini. Ini juga kita kali ke sini. Ini berubah menjadi 2 pangkat min 3 kali 1 min 3 kali min X plus 3X. Sama dengan 2 pangkat 4 kali 2X 8X dikurang 4 kali 7, 28. Nah, ini udah sama loh bilangan pokoknya. Berarti sudah bisa kita samakan pangkatnya. Karena udah sama, berarti pangkatnya harus bernilai sama. Berarti min 3 tambah 3X sama dengan 8X min 28. Semua X kita pindahkan ke kiri dulu. 3X, 8X pindah min 8X. Min 28 ditambah 3. 3X kurang 8X min 5X sama dengan min 25. Maka X-nya adalah 5. Jadi, itulah nilai X yang kita dapatkan untuk soal ini. Oke? Oke, next. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, di sini adalah soal logaritma. Nah, cuman kalau diperhatikan, dia berbeda ya, posisi basis dan lognya beda. X kuadrat min 2X tambah 1 log X plus 1 sama dengan
P. Nah, terus soal berikutnya itu basisnya juga bilangan berpangkat. Log X min 1. Nah, kalau ketemu soal seperti ini gimana ya? Ini basisnya bilangan berpangkat, sementara nilai lognya itu bilangan satu variabel aja. Nah, pasti bilangan ini ada hubungannya dengan bilangan X plus 1 dan X min 1. Nah, pasti dia seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, X kuadrat min 2X plus 1, kalau kita faktorkan, nah ini akan menjadi X min 1 kuadrat. Ya, berarti ini akan dirubah menjadi X min 1 kuadrat log X plus 1 sama dengan P. Kalau ini akan berubah X kuadrat tambah 2X plus 1, kalau kita faktorkan akan menjadi X plus 1 kuadrat log X min 1 sama dengan Q. Nah, ini sudah nih, ya. Sudah. Nah, pertanyaannya apa? P dikali Q. P sama dengan, nah kalau mau mengubah dulu boleh, ini kan P-nya X min 1 pangkat 2, ya. X min 1 pangkat 2 log X plus 1 dikali X plus 1 pangkat 2 log X min 1. Nah, di soal sebelumnya pernah dibahas kalau ada pangkatnya di basis, maka pangkatnya dijadikan 1/. Jadi, untuk bentuk baku, untuk sifat pada yang akan kita gunakan untuk soal ini, jadi jika ada A pangkat N log B sama dengan 1/N kali A log B. Maka ini akan berubah menjadi 2-nya akan jadi 1/2 dikali X min 1 log X plus 1 dikali 1/2. Untuk ini, 2-nya ke sini. Ini akan menjadi X plus 1 log X min 1. Nah, di sini ya, ada lagi sifat logaritma. Ya, sifat logaritma itu, misalkan seperti ini, A log B dikali B log C. Nah, ini hasilnya berapa gitu. Nah, kita lihat kalau di sini ada basisnya B, ini ada lognya, ini berarti bisa kita coret kalau dia sama. Tapi kalau dia tidak sama, tidak bisa kita coret. Nah, karena ini yang sama, cuman B, sisanya mana? A log C. Tetapi jika di sini angkanya atau hurufnya A juga di sini ada A, bisa dicoret, maka hasilnya akan 1. Jadi kalau ini misalkan saya ubah jadi A, maka ini ada A juga. Nah, 1 untuk basis, 1 untuk log. Berarti habis. Berarti nilainya adalah 1. Nah, ini juga kita lihat. Kita lihat di sini ada apa aja sih? Gitu. X min 1 di basis. Ada nggak sih log yang X min 1? Ada. Kita coret. Ini sepasang. Terus ada lagi nggak? Nih ada X plus 1. Nah, berarti untuk lognya udah habis karena sudah kita coret. Maka sisanya adalah 1/2 dikali 1/2. Berarti 1/4. Jadi jawaban dari soal ini adalah 1/4. Oke, next. Kita lanjut lagi ya. Dulu 2 pangkat X sama dengan A dan 2 pangkat Y sama dengan B itu menjadi X dan Y. Nah, ada salah satu sifat dari logaritma, hubungan antara logaritma dan bilangan berpangkat. Jadi, misalkan A log B sama dengan C.
Ini artinya adalah B sama dengan A pangkat C. Nah, kalau kita ubah 2 pangkat X sama dengan A. Berarti ini akan menjadi X sama dengan 2 log A. Begitu juga dengan 2 pangkat Y. 2 pangkat Y sama dengan B, maka Y itu sama dengan 2 log B. Nah, kita udah menemukan nilai X dan Y. Nah, kita akan masukkan ke soalnya. Di soalnya adalah pertanyaannya 2X tambah 3Y per X plus 3Y, plus 2Y. Nah, itu berapa? Nah, kita ganti X-nya dengan 2 log A ditambah 3-nya kita ganti dengan 2 log B per X-nya 2 log A ditambah 2 kali 2 log B. Nah, pada sifat logaritma yang tadi ada bilangan berpangkat, di soal sebelumnya, A log B pangkat M, ini akan sama dengan M kali A log B. Maka ini bisa kita ubah. Kita akan ubah menjadi 2 log A. Nah, di sini ada angka 2 berarti menjadi pangkatnya. Ditambah 2 log B pangkat 3 per 2 log A tambah 2 log B pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan. Ya, ada juga sifat logaritma lainnya A log B ditambah A log C. Nah, jadi kalau kita tambah log itu akan sama dengan A log B kali C. Kita ubah, ini tambah 2 log A kuadrat tambah 2 log B kuadrat. Nah, basisnya sama ya. Syaratnya basisnya sama. Nih, A sama A ini udah 2 sama 2. Maka ini akan berubah menjadi 2 log A kuadrat B pangkat 3 per 2 log A B kuadrat. Sudah? Nah, masih menggunakan sifat yang pernah kita bahas di soal sebelumnya, ya. A log B sama dengan log B per log C pangkat, maaf, basisnya N. N itu angka sembarangan. Nah, ini udah bisa, udah sama. Maka ini akan bisa kita ubah, ini angkanya udah sama-sama 2 basisnya, ya. Ini akan diubah menjadi, yang menjadi atas nanti atau basis yang mana? Yang ini, AB kuadrat. AB kuadrat log A kuadrat B kuadrat. Nah, ini hasilnya tapi belum ada di optionnya. Berarti harus lebih kita sederhanakan lagi atau kita uraikan. Kalau kita lihat di optionnya itu ada angka 1. Karena kalau lihat dari jawaban seperti ini dengan pangkat yang beda-beda, tidak mungkin hasilnya itu adalah bilangan angka pasti. Pasti ada juga yang berbentuk logaritma. Maka kita akan ubah, kita akan pecah lagi, ya. Kita akan pecah. Nah, ini kita lanjut di sini sama dengan di sini kan AB pangkat 2, B-nya yang pangkat 2, di sini ada A kuadrat B kuadrat. Nah, kita ubah dulu, kita uraikan dulu. Di sini AB pangkat 2 log. Nah, kita buat dulu menjadi AB pangkat 2. Nah, sementara tadi A-nya adalah pangkat 2 ya. Pangkat 2
Oh, sorry, ini ada kesalahan. Di sini kan B pangkat 3 ya, berarti ini adalah B pangkat 3. Nah, kita urai. Kita uraikan di sini menjadi ada unsur AB kuadratnya. Nah, sementara di sini A kuadrat B3. A-nya sudah ada, berarti 1, karena ini pangkat 2, berarti A lagi. B kuadrat, agar dia jadi B pangkat 3, B. Nah, seperti ini. Dari mana sih ini didapatnya? Kok bisa sih diuraikan jadi seperti ini? Nah, gini aja. Karena tadi saya membagi A kuadrat B pangkat 3 dikeluarkan AB-nya. Ya, AB kuadratnya dikeluarin. Maka jadinya adalah AB kuadratnya dikeluarin, maka sisanya adalah A kali B. Nah, ini kalau dikali sama aja. A kali A kuadrat, B pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, dari mana sih? Kok bisa sih harus di A kali B kuadrat gitu dikeluarin biar sama. Nah, kalau biar sama nanti hasilnya akan lebih sederhana. Nah, ini udah sama, kita gunakan ya. Rumus ini jika A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Maka ini akan kita urai menjadi AB kuadrat log AB kuadrat. Ini kali ya, berarti tambah AB kuadrat log AB. Nah, ini AB kuadrat log AB kuadrat. Jika basis dan lognya sama, ini nilainya sama dengan 1. Sisanya AB pangkat 2 log AB. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Jadi optionnya di sini kalau kita lihat di soalnya adalah yang E. Oke, soal berikutnya masih logaritma, tapi ini sederhana ya. Kita hanya disuruh mengubah. Diketahui 8 log 5 sama dengan X. Ini adalah versi soal yang mudah. Pertanyaannya 5 log 4. 5 log 4 itu berapa? Nah, kuncinya 5 udah sama. Di sini ada 4, ada 8. Jadikan dulu ke bilangan pokok terkecil. 8 dan 4 itu adalah bilangan pokoknya bisa 2. Jadi bilangan 2 berpangkat. 8 itu 2 pangkat 3. Log 5 sama dengan X. Nah, ada pangkat di sini. Berarti ini kalau kita ubah, ya, lihat di materi sebelumnya, pengubahannya seperti apa. Menjadi sepertiga 2 log 5, nilainya X. Nah, maka 2 log 5 aja itu adalah X per 1/3. Atau sama dengan 3X. Kita udah dapat nih 2 log 5. Pertanyaannya ini. Pertanyaannya adalah 5 log 4. 5 log 4-nya diubah menjadi bilangan pokok 2. 2 pangkat 2. Diubah lagi untuk cara pengubahannya. Lihat soal sebelumnya. 2-nya dikedepanin. Dikali 5 log 2. Sama dengan 2 kali. Nah, 5 log 2. Di sini adanya 2 log 5, berarti dibalik. Jadi sifat-sifat yang kita bahas di soal sebelumnya juga digunakan di soal ini. Jadi lihat ya, kalau dibalik dia jadi apa? Nah, kalau 2 log 5 terus dibalik jadi 5 log 2, maka akan jadi 1/3X. Nah, ini 2 dikali 5 log 2. 5 log 2 kita adalah 1/3X. Berarti hasilnya adalah 2/3X. A log X kuadrat plus 4X lebih besar sama dari 1/3 log 1/5. Nah, pertidaksamaan logaritma ini bisa kita coret nilai lognya
basis dan lognya apabila udah sama. Nah, ini belum sama, kita ubah dulu. Ini bisa kita ubah ya. Yang sebelah kanan, yang kalau sebelah kiri sudah kita biarkan saja. Untuk sebelah kanan kita ubahnya 1/3, berarti ini 3 pangkat min 1. Log 1/5, 5 pangkat min 1. Apabila pangkat ini sama, ya, nah ini boleh kita coret. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 3 log 5. Tapi kalau nggak sama nggak boleh, ya. Harus kita pindahkan dulu ke kiri. Ya, berarti ini setelah dicoret akan menjadi 3 log X kuadrat plus 4X lebih besar sama dengan 3 log 5. Nah, kalau udah begini, nah boleh kita coret nih 3 lognya. Berarti kita akan dapat persamaan ya, X kuadrat ditambah 4X lebih besar dari 5. Kita pindahkan 5-nya ke kiri, berarti ini menjadi 0. Lalu kita akan faktorkan. Kita faktorkan. Ini difaktorkan menjadi X plus 5, X min 1. X sama dengan min 5, X sama dengan 1. Nah, kalau kita akan bikin garis bilangan, jadinya seperti ini. Min 5. Di sebelah kiri ini 1. Untuk tandanya, ya, karena di sini X kuadratnya, ini ya, koefisien X-nya itu 1 atau positif, berarti ini bisa kalau tandanya itu adalah plus, min, plus. Jika antar ruasnya itu berbeda-beda ya. Jadi ini kan dibatasin ya. Ini batasnya min 5, ini 1. Jadi tandanya plus, min, plus. Nah, kalau masih ada yang bingung, ini dari mana sih dapatnya plus, min, plus? Nah, di sini aja kita umpamakan. Antara min 5 dan 1 ini kan ada angka 0. Nah, coba kita substitusi ya. Ini antara min 5 sama 1 kan ada angka 0 ya. Kita substitusi X sama dengan 0 ini ke persamaan. Kita ambil nih persamaan ini. 0 tambah 5, 0 kurang 1. Ini 5, ini min 1. 5 kali min 1 minus. Makanya di sini minus. Nah, dia tuh pasti selang-seling. Nah, kalau masih ragu, benar nggak sih ini plus ya? Silakan aja dicek. Nah, cek aja. Setelah angka 1 tuh kira-kira ada angka berapa? Sembarangan aja. Ambil angka 2. Berarti 2 tambah 5 dikali 2 kurang 1. 2 tambah 5, 7. 2 kurang 1, 1. Berarti hasilnya positif 7. Nah, makanya dia positif. Nah, untuk masalah hasil ini kita udah dapat ini nilainya, rate-nya, karena dia besar dari, berarti area kita yang positif. Berarti ke sini. Di area kita sini. Nah, tapi ini belum selesai. Kita harus cek dulu syaratnya. Apa sih syarat kita? Syaratnya, nah lihat, di sini kan ada X kuadrat plus 4X, di sini ada 5. 5 karena bukan persamaan, berarti tidak perlu kita cek. Yang perlu kita cek ini. Berarti kita punya syarat lagi. Syaratnya, syarat lognya, X kuadrat tambah 4X harus lebih besar dari 0. Tidak boleh, ya, dia tidak boleh bernilai negatif. Ya, tidak boleh bernilai negatif. Nah, berarti ini kita jabarkan X plus 4 lebih besar dari 0
Berarti ini berapa? Ini X-nya X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 4. Nah, kita garis bilangan. Min 4 ada di kirinya. Maaf, di kanannya min 5, di sini ada 0. Nah, di 0. Nah, berarti saya nggak bahas lagi, kan tandanya pasti plus, min, plus. Karena dia besar dari, nah arahnya adalah ke tanda plus. Nah, berarti seperti ini. Nanti irisannya ini yang akan menjadi jawaban akhir. Nah, sekarang untuk masalah tanda sama dengan, kalau yang ini kan pakai sama dengan ya, maka ini kita kasih bulatan full. Kalau yang ini, karena tidak sama dengan, berarti kosong. Nah, coba kita lihat. Di mana sih irisannya? Yang 2 kali kearsir ini sama di sini. Gitu. Nah, karena syaratnya berada masih di lebih kiri dan lebih kanan dari hasilnya, maka yang 2 kali kearsir itu adalah mulai dari sini. Dari min 5 ke kiri sama 1 ke kanan. Nah, karena di sini diarsir full, ya artinya angka 1 dan angka min 5-nya ikut, maka nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini adalah X kurang sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, next. Nah, ini adalah soal bilangan berpangkat, di mana di sini kita harus mengubah bilangan berpangkat ini ya menjadi satu bilangan yang hanya menjadi 2 pangkat X saja sama 3 pangkat Y saja. Kan di sini 2 pangkat X plus 1, berarti sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Maka ini akan berubah menjadi 2 pangkat 1 ini 2. 2 kali 2 pangkat X dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Selanjutnya, berikutnya min 2 pangkat X min 1 dikurang 3 pangkat Y plus 1 sama dengan min 5. Nah, kita perhatikan di sini min, min, min. Berarti kita kali min saja, biar semua minnya hilang. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat X min 1 ditambah 3 pangkat Y plus 1 sama dengan 5. Kita ubah menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat Y kali 3 pangkat 1 sama dengan 5. Ini 2 pangkat min 1, berarti 1/2 ya. Maka ini akan berubah menjadi 1/2, 2 pangkat X ditambah 3 kali 3 pangkat Y sama dengan 5. Nah, ini kalau kita lihat arahnya adalah ke fungsi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV, di mana kita akan mengumpamakan 2 pangkat X sebagai P, 3 pangkat Y sebagai Q. Nah, ini akan menjadi setengah P tambah
3Q sama dengan 5. Nah, yang ini jadi berapa? Nah, ini akan menjadi 2P kurang. Ini nggak ada angka, berarti sama dengan 1 ya. Berarti Q saja sama dengan 7. Nah, kita akan eliminasi dua persamaan ini. Kita eliminasi di sini. 2 pangkat P dikurang Q sama dengan 7 setengah, bukan 2 pangkat P, 2P ya. Setengah P tambah 3Q sama dengan 5. Lalu kita kali, biar kita eliminasi ya, biar hilang. Kita mau menghilangkan Q boleh, menghilangkan P boleh. Sekarang kita hilangkan P. Berarti ini 2 sama setengah. Kita balik. Ini kali setengah, ini kali 2. Kita kali 2 kali setengah P dikurang setengah kali Q. Setengah Q sama dengan 7/2. Ini 2 kali setengah P ditambah 2 kali 3, 6Q sama dengan 10. P-nya kita coret karena dikurang habis. Min setengah Q dikurang 6. Berarti min setengah kurang 6, min 6,5 Q sama dengan 7/2. Ini kan 3,5. 3,5 dikurang 10. Berarti min 6,5. Maka Q-nya adalah 1. Nah, kita udah dapat Q-nya 1. Untuk cari P, kita substitusi ya ke salah satu. 2P kurang Q, Q-nya 1 sama dengan 7. 2P sama dengan 7 tambah 1, 8. P-nya adalah 4. Nah, udah dapat nilai P dan Q, jangan lupa harus dibalik. Kenapa maksudnya? Tadi kan P itu 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan P. P-nya berapa? P-nya adalah 4. Nah, langsung aja ya. Nah, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, berarti X-nya adalah 2. 3 pangkat Y sama dengan Q. Q-nya 1. Berarti 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 0. Y-nya sama dengan 0. Berarti udah dapat ya, 3 pangkat 0 ini kan semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti X plus Y-nya berapa? X plus Y sama dengan 2 plus 0. Sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dulu untuk video part 1-nya ya. Soal berikutnya kita lanjut di video kedua.